di akun media sosial saya muncul beberapa video yang secara kebetulan kemudian saya mencoba untuk menganalisis video-video tersebut dari akun yang bernama Watchdog Government. Akun tersebut sepertinya adalah akun yang dibangun oleh kelompok yang berada di sekitar Presiden Prabowo yang selama ini kita kenal adalah kubu Sugiono CS. Mereka adalah orang-orang yang dari awal berada bersama dengan Presiden Prabowo membangun partai itu. Nah, kelompok ini yang dikenal luas oleh seluruh elit partai adalah pintu masuk menuju presiden harus bersama orang-orang ini. Dengan komandannya waktu itu, Bapak mantan Menteri Kelautan Edi Prabowo, kemudian ada kader selanjutnya yaitu Sugiono maupun Prasetyo yang hari ini menjadi Mensesnek. Ini adalah sebuah kutub atau kubu yang berada di sekitar Pak Prabowo, dan kini mereka menjadi bagian dari elit kekuasaan yang berada di istana kepresidenan. Ada proses politik di mana 2019 kemudian ada seorang kader partai yang bernama Don Dasko yang saat ini dikenal luas oleh publik politisi adalah pintu masuk menuju Pak Prabowo adalah Don Dasko. Tentu kehadiran Dasko di sekitar wilayah di pusaran kekuasaan Pak Prabowo ini bukan hal yang tidak mungkin akan menimbulkan gesekan. Ini hanya soal waktu. Dan di media sosial itu terlihat jelas ada narasi yang dibangun bahwa terjadi konflik internal antara orang-orang yang berada di sekitar istana ingin mempengaruhi perhatian dari seorang Presiden Prabowo. Kemudian publik juga selama ini mengenal atau mengetahui bahwa orang yang paling berkuasa di istana kepresidenan itu bukan Sugiono tapi Dasko. Itu persepsi publik. Tentu hal ini menimbulkan kecemburuan di internal orang-orang terdekat Pak Prabowo, dan itu biasa. Dalam sebuah organisasi atau sebuah kekuasaan ada faksi-faksi yang selalu ingin memperebutkan pengaruh dari pimpinan atau presiden. Mungkin di zaman Pak Harto juga ada, di zaman Habibie ada, Gus Dur, kemudian juga Megawati ataupun SBY dan Jokowi kemarin, dan itu biasa. Tapi yang menarik perhatian kita adalah beberapa narasi yang disampaikan bahwa ada yang namanya si kancil tua dan si kancil muda yang membuka karpet merah untuk sebuah pengkhianatan, dan pengkhianatan ini sudah ketahuan oleh Pak Prabowo. Dan sebentar lagi gerbong ini akan diamputasi satu demi satu. Kita tunggu saja nanti apakah, kapan, siapa yang akan diamputasi oleh orang-orang yang berada di sekitar presiden. Tentu yang akan mengeksekusi ini adalah Presiden Prabowo sendiri. Tapi bagi kita sebagai orang politik yang menjadi perhatian kita saat ini, perebutan pengaruh politik di istana sedang menuju puncak yang menjadi tontonan kita, karena ujung-ujungnya mereka ditenggarai adalah kelompok orang titipan Jokowi dan memang asli orang-orangnya Pak Prabowo. Ada agenda lain yang dibawa oleh si kancil untuk memuluskan Gibran menjadi pemimpin masa depan. Kita nantikan, ini menarik. Ini hasil analisa Agung Mozin, warga kawasan Timur Indonesia. Salam.